Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai Islam rahmatan lil alamin dan Islam moderat atau wasatiyah. Nah, sebelum memasuki ke pemaparan materi, berikut adalah daftar anggota dari kelompok kami. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian rahmatan lil alamin, yaitu ada makna dan konsep dasarnya dalam Islam. Yang pertama itu dalil utama. Nah, kita bisa lihat ya bahwa konsep rahmatan lil alamin itu berasal dari Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sini ada kata-kata kamu, itu tuh merujuknya ke Nabi Muhammad. Jadi artinya kehadiran Nabi Muhammad dan ajaran Islam itu bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua makhluk yang ada di dunia. Lalu ada makna katanya. Rahmatan lil alamin itu kan berasal dari dua kata, atau kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari dua kalimah, yaitu rahmat dan lil alamin. Rahmat itu berarti kasih sayang, berkah, kebaikan, dan lil alamin berarti bagi seluruh alam semesta. Jadi rahmatan lil alamin bisa diartikan sebagai kasih sayang yang diberikan untuk seluruh alam, bukan hanya manusia saja, tapi juga hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Nah, dari pengertian rahmatan lil alamin tersebut, itu kita bisa memahami bahwa Islam hadir sebagai agama yang membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun lingkungan. Nah, selanjutnya ada konsep inti atau konsep utamanya. Yang pertama, Islam membawa rahmat universal, bukan hanya untuk umat muslim. Jadi rahmatnya ini memang tidak dikhususkan untuk umat muslim, melainkan untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini atau semua makhluk. Jadi tidak ada pengecualian. Lalu yang kedua, itu rahmat mencakup seluruh makhluk, baik hewan, manusia, tumbuhan, dan juga alam. Terus yang ketiga ada Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan yang terakhir, ajaran Islam menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi intinya Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap baik, adil, dan peduli terhadap sesama maupun lingkungan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu adalah universalitas. Islam rahmatan lil alamin itu inklusif, artinya nilai-nilai berlaku untuk semua manusia tanpa memandang latar belakang ras, suku, maupun bangsa. Islam hadir untuk merangkul kemanusiaan secara global. Untuk yang kedua yaitu pilar kedua adalah keadilan atau al-adl. Dalam prinsip ini kita diajarkan untuk menegakkan hak dan kewajiban secara seimbang dan proporsional. Tidak ada yang dizalimi dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara adil. Yang ketiga yaitu toleransi atau tasamuh. Ini sangat penting di tengah keberagaman kita. Karakteristik ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, hingga pandangan hidup. Kita hidup berdampingan dengan rasa hormat. Untuk yang ketiga yaitu perdamaian atau assalam. Islam mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kita sangat menolak segala bentuk kekerasan karena tujuan utamanya adalah menciptakan harmoni di masyarakat. Untuk yang kelima yaitu kemanusiaan atau al-insaniyah. Prinsip ini berfokus pada memuliakan harkat dan martabat setiap manusia. Setiap individu berharga dan harus diperlakukan dengan penuh penghormatan sebagai sesama makhluk Tuhan. Untuk yang terakhir yaitu keseimbangan alam. Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia tetapi juga hubungan kita dengan lingkungan. Menjaga alam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar keberlangsungan hidup di bumi tetap terjaga bagi generasi mendatang. Nah, untuk topik selanjutnya adalah terkait definisi. Sebelum menuju definisi dari Islam moderat, saya akan membahas terkait wasaton yang tertulis di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143.
yang berarti demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan atau wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wasat itu berarti tengah, adil, dan terbaik. Nah, untuk definisi dari Islam moderat sendiri adalah cara memahami dan menjalankan ajaran Islam secara seimbang, tidak berlebihan, dan tidak ekstrim. Islam moderat mengajarkan umat Islam untuk bersikap toleran, adil, serta menghargai perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa representasi di Indonesia. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip Islam moderat atau wasatoniyah, di mana ini dibagi menjadi 9. Salah satunya yang pertama yaitu tawasuh, yang artinya sikap tengah-tengah, tidak berlebihan. Yang kedua yaitu tasamuh, yang artinya toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga islah, yang artinya semangat perbaikan dan reformasi. Yang keempat yaitu tawazun, yang artinya seimbang dalam segala aspek. Yang kelima yaitu musawah, yang artinya persamaan derajat manusia. Yang keenam yaitu aulawiyah, yang artinya mendahulukan yang prioritas. Yang ketujuh yaitu iktidal, yang berarti proporsional dan adil. Yang kedelapan yaitu syura, yang artinya mengutamakan musyawarah. Yang 9 atau yang terakhir yaitu tatawur, yang artinya terbuka dalam hal perkembangan zaman saat ini hingga ke depannya. Ciri-ciri muslim moderat yang pertama yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat atau ikhtilaf yang sah. Yang ketiga yaitu tidak mudah mengkafirkan atau mesesatkan sesama muslim. Yang keempat, menolak tegas kekerasan atas nama agama. Yang kelima, terbuka terhadap dialog lintas agama dan budaya. Yang keenam, cinta tanah air dan NKRI. Yang terakhir yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Adapun hadis yaitu sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini berarti kita ambil jalan tengah, tidak terlalu kanan ataupun terlalu kiri. Jalan tengah yang kita maksud yaitu tetap teguh pada kebenaran. Wasatiyah bukan sikap ragu-ragu atau kompromis berlebihan, melainkan sikap teguh di atas kebenaran dengan cara yang bijaksana, santun, dan penuh kasih sayang. Baik, untuk materi selanjutnya saya Alfia akan menyampaikan yaitu perbedaan Islam moderat, Islam ekstrim, lalu Islam liberal. Yang pertama ada secara sumber hukum, Islam moderat itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad. Sementara Islam ekstrim itu tuh berdasarkan teks literal sempit. Kemudian ada Islam liberal itu berdasarkan akal serta konteks sosial saja. Sementara dalam aspek sikap beragama, Islam moderat itu cenderung toleran serta terbuka. Berbeda dengan Islam ekstrim yang cenderung kaku serta eksklusif. Sementara Islam liberal itu bersifatnya tuh bebas dan relatif gitu. Lalu dalam aspek negara atau politik, Islam moderat itu berdasarkan dengan NKRI atau Pancasila, masih ikut itu. Sementara Islam ekstrem itu tuh mereka wajib khilafah. Lalu Islam liberal itu tuh kayak sekuler. Kemudian dalam aspek perbedaan ini di Islam moderat itu tuh dihormati. Sementara di Islam ekstrem itu tuh cenderung ditolak tegas gitu. Sementara di Islam liberal perbedaan ini justru diabaikan dalam menanggapi kekerasan nih. Islam moderat itu benar-benar menolak tegas yang namanya kekerasan. Sementara di Islam ekstrim malah ada beberapa yang kadang dibenarkan gitu loh kekerasan ini. Sementara di Islam liberal ini juga ditolak kekerasan. Lalu ada dialog. Dalam berdialog Islam moderat itu cenderung mengutamakan dialog ini. Sementara di Islam ekstrim dialog itu cenderung dilakukan tertutup gitu. Nah, di Islam liberal ini bisa dikatakan dialog itu sangat terbuka. Nah, itu tadi perbedaan antara Islam moderat, ekstrim, serta liberal. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan rahmatan lil alamin dengan wasatoniyah. Flashback kembali, arti dari Islam rahmatan lil alamin yaitu misi universal. Sedangkan dalam Islam wasatoniyah yang artinya metode beragama, yang dimana keduanya ini berhubungan dalam implementasi nyata kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti toleransi, menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya.
Yang kedua yaitu keadilan, di mana kita harus menegakkan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketiga yaitu pendamaian, menolak kekerasan, mengutamakan dialog bersama. Yang keempat yaitu kemanusiaan, kita harus memuliakan martabat setiap insan beragama. Pada slide ini dijelaskan implementasi nilai-nilai Islam wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan beragama, kita diajarkan untuk saling menghormati antar pemeluk agama, tidak memaksakan keyakinan, serta menjaga kerukunan dan toleransi. Dalam kehidupan berbangsa, sikap moderat diwujudkan dengan menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI, ikut berkontribusi dalam pembangunan, serta menolak radikalisme dan tindakan yang memecah persatuan bangsa. Sedangkan dalam kehidupan sosial, implementasinya terlihat dari sikap gotong royong, peduli terhadap sesama, menghormati adat dan budaya lokal, menjaga lingkungan, serta mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai tantangan dan ancaman Islam moderat. Nah, di sini kami ada mengambil dari 5 yang paling sering banget yang ada di kehidupan dan bahkan berita-berita pun sudah banyak gitu. Yang pertama radikalisme dan terorisme, kedua liberalisme ekstrim, Islamofobia, politisasi agama, dan intoleransi horizontal. Nah, di mana pertama itu radikalisme dan terorisme, penafsiran agama yang sempit dan membenarkan kekerasan atas nama jihad. Terus liberalisme ekstrim, mengabaikan teks agama secara total atas nama kebebasan dan HAM. Terus Islamofobia, ini tuh wah udah sering banget malah sering banget lewat di TikTok, di sosmed-sosmed seperti TikTok, IG gitu. Terus politisasi agama, penggunaan simbol agama untuk kepentingan politik yang sempit. Udah sering banget. Terus intoleransi horizontal, konflik dan ketegangan antar umat beragama maupun internal umat Islam. Adapun kesimpulan yang kita dapat adalah Islam adalah agama rahmat yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Yang pertama ada rahmatan lil alamin, misi universal Islam sebagai kasih sayang dan berkah bagi seluruh semesta, manusia, hewan, alam, dan lingkungan. Yang kedua adalah Islam wasatiyah atau moderat, metode beragama yang seimbang, toleran, anti ekstrim, dan berpijak pada Al-Quran dan Sunnah secara profesional. Yang ketiga adalah implementasi nyata, diwujudkan dalam toleransi, keadilan, perdamaian, cinta tanah air, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Sekian presentasi dari kelompok kita. Bila ada salah kata atau khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.